3. Keganjilan profil Dr. Tifa yang tuduh ijazah Jokowi palsu. Jagat media sosial akhir-akhir ini diwarnai kegemparan terkait tuduhan ijazah palsu yang dilancarkan Dr. Tifa kepada Presiden Jokowi. Melalui aneka cuitan di Twitternya @Dr. Tifa, sang dokter yang konon bernama lengkap Tifauzia Tiasuma ini menulis tuduhan bahwa ijazah S1 Joko Widodo palsu. Klarifikasi UGM dan Kominfo mengenai keaslian ijazah Jokowi. Padahal, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam laporan tangkal hoaks pada tanggal 19 Februari tahun 2020, menyebut ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dari UGM merupakan ijazah asli. UGM menjamin bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Ijazah Jokowi itu dikeluarkan pada tanggal 5 November tahun 1985 dan ditandatangani oleh Dekan UGM Prof. Dr. Sunardi Prawirohatmojo MS, MD dan Rektor UGM Prof. Dr. T. Jacob MS, MD, demikian pernyataan resmi Kominfo. Jokowi atau Joko Widodo lulus dengan skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta juga telah menegaskan keaslian ijazah sarjana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Jokowi memang alumni UGM. Ijazah beliau asli dari UGM, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM Wiwit Wijayanti melalui pesan singkat kepada medcom.id, di Yogyakarta, Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2015. Aneka hoaks soal tuduhan ijazah Jokowi palsu. Apa yang dituduhkan oleh Dr. Tifa bahwa ijazah Jokowi palsu bukanlah tuduhan baru. Sudah ada aneka hoaks bertema serupa. Pada pertengahan September tahun 2020, akun Facebook Satrio Cahyo Dwi membandingkan dua ijazah dari Universitas Gadjah Mada UGM. Dua ijazah itu adalah ijazah Bambang Nur Cahyo Prastowo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian, ijazah kedua milik Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. Dilansir berbagai media, tuduhan itu tidak berdasarkan fakta. Sungguh aneh bahwa pada Oktober tahun 2022, seorang yang konon berpendidikan tinggi menuduhkan hal senada kepada Jokowi. Apakah Dr. Tifa tidak membaca aneka artikel media massa pencari fakta yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi sungguh asli? 3. Keganjilan profil Dr. Tifa. Dalam akun Twitternya @Dr. Tifa, sang pemilik akun yang secara ajaib memiliki 50,2 ribu followers pengikut sejak Maret tahun 2022 itu menulis keterangan profil sebagai berikut. Medical Doctor, Nutritional Neuroscientist, Molecular Epidemiologist, Author of several books, also PhD candidate in Philosophy dan Social Political Science. Menurut Tribun News, Dr. Tifa merupakan seorang ahli epidemiologi sekaligus aktivis sosial, dengan beberapa latar belakang pendidikan. Dr. Tifa merupakan sarjana kedokteran Universitas Gadjah Mada UGM. Berita Tribun News itu sayangnya kurang mengelaborasi rekam jejak digital kiprah Dr. Tifa dalam bidang akademik seperti yang digambarkan dalam profil aneka media sosial Dr. Tifa. Penelusuran saya mengenai kiprah akademik Dr. Tifa justru menemukan sejumlah keganjilan. Keganjilan ini bukan berarti bahwa profil Dr. Tifa lalu pasti salah. Keganjilan ini mungkin saja karena aktivitas akademik Dr. Tifa belum atau tidak terekam dengan jelas secara digital. Berikut ini keganjilan dalam informasi mengenai Dr. Tifa. 1. Nama Tifauzia Tiasuma memang tercatat dalam repositori UGM, namun sulit dicari artikel ilmiah lainnya. Nama Tifauzia Tiasuma memang muncul dalam repositori UGM dengan karya akhir S2 berjudul Tekanan Arteri Rata-Rata sebagai Prediktor Kegagalan Keberhasilan Terapi Preeklamsia. Akan tetapi, sangat sulit mencari artikel ilmiah Dr. Tifa di Google Cendekia, aneka jurnal maupun repositori kampus lain. Hanya satu artikel dari repositori UGM yang secara jelas merujuk nama Tifauzia Tiasuma sebagai penulis pertama karya akhir S2 Ilmu Kedokteran Klinik UGM pada 2009. Artikel kedua yang muncul di hasil pencarian Google Cendekia memang menampilkan nama Tifauzia Tiasuma, namun bukan sebagai salah satu penulis jurnal itu. Anehnya, penulis artikel berjudul, Manfaat Jamu Empon-Empon untuk Peningkatan Imunitas Tubuh pada Masa Pandemi COVID-19, itu mengutip sebuah artikel web, dikutip Saldini, 2021, yang justru ketika diklik tidak menampilkan nama Tifauzia Tiasuma. Jujur, saya sebagai seorang akademisi juga bingung. Mengapa bisa terjadi demikian?
Kedua, dua buku karya Tifauzia dihargai sangat mahal. Hal kedua ialah bahwa harga sebuah buku karya Tifauzia dihargai sangat mahal dan lapak penjualnya melanggar aturan loka pasar. Buku berjudul Body Revolution itu dijual dengan harga 420.000. Pelapak di sebuah loka pasar yang menjual buku itu melakukan pelanggaran. Tentu tidak ada hubungan langsung antara penulis dengan pelapak di loka pasar. Akan tetapi, masalahnya adalah bagaimana masyarakat luas bisa mengakses buku jika buku itu terasa mahal bagi saya dan sulit didapatkan. Ketika saya mengulik situs ahlina.org untuk mencari buku karya Dr. Tifauzia, halaman ini yang muncul. Saya menduga, dua buku karya Dr. Tifa ini sangat revolusioner dan berbobot tinggi sehingga dihargai Rp500.000 per buku. Tentu sangat disayangkan bahwa pembaca yang berkantong pas-pasan seperti saya ini terhalang membeli karya yang mahal itu. Ketiga, profil Dr. Tifa kurang rinci mencantumkan alma mater dan lembaga terafiliasi. Amat disayangkan bahwa profil Dr. Tifa kurang rinci mencantumkan alma mater dan lembaga terafiliasi. Padahal, rincian itu akan mempermudah orang awam untuk memahami kehebatan Dr. Tifa sebagai medical doctor, nutritional neuroscientist, molecular epidemiologist, author of several books, also PhD candidate in philosophy dan social political science. Saya menyarankan agar Dr. Tifa memverifikasi lebih lanjut di mana beliau menempuh pendidikan dan di lembaga mana beliau mengabdi sebagai akademisi. Tentu kampus-kampus dan lembaga-lembaga akan sangat bangga jika situs mereka dicantumkan dalam profil pribadi sekaliber Dr. Tifa yang luar biasa. Betapa tidak, bidang-bidang keilmuan yang diklaim dikuasai Dr. Tifa sangatlah luas. Mulai dari dokter, ahli nutrisi, ahli epidemi molekuler, filsafat, dan ilmu sosial politik. Wah, saya benar-benar kagum. Mungkin perlu ditambahkan lagi satu keahlian Dr. Tifa, meneliti keaslian ijazah. Salam santun dari saya. Klik subscribe dan follow.